Halo Adin, selamat siang. Dengan siapa namanya? Nira Talita Saki. Nira Talita Syaki. Biasa dipanggil Talita. Talita. Oke, umur Adin ini udah berapa ya? Mau hampir 13 tahun. Hampir 13 tahun. Oke, jadi perkenalkan, nama kakak Agus Febrianti, kakak dari seorang mahasiswa Universitas Islam Riau dari Fakultas Ilmu Psikologi. Nah, jadi di kesempatan kali ini kakak akan melakukan wawancara dengan untuk memenuhi kebutuhan praktikum yaitu psikologi wawancara. Nah, jadi kakak akan menanyakan ke adik atau tema wawancara kita pada kali ini adalah krisis identitas diri pada anak sekolah dasar. Nah, jadi kakak akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan tersebut dan jawaban adik tidak akan disebarluaskan ke pihak manapun, hanya kakak dan pihak dosen saja yang akan mengetahui informasi yang adik berikan. Oke, sebelum kita mulai masuk ke tahap pertanyaan, di sini ada sebuah surat inform konsen yang bertujuan untuk sebagai salah satu persyaratan bahwa adik setuju untuk diwawancara. Nah, jadi ini isi dulu dek, nama sama umur. Terus isi nama sama umurnya. Ya. Ini kali. Ini sudah kita. Ya. Oke, tanda tangan tulis. Tanda tangan. Oke, bagus ya tanda tangannya. Nah, kita akan masuk ke dalam sesi pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sih Ade menggambarkan diri Ade sendiri atau sifat karakter yang Ade miliki dalam diri Ade? Terkadang ceria, terkadang murung. Kadang ceria, kadang murung. Oke. Cerianya itu kadang di saat apa ya? Ceria tuh kayak di saat orang lagi baik sama Talita. Oh, kalau murungnya kadang sering kenapa tuh? orang sering bijak sama saya. Jahat. Teman-teman sekolah atau di lingkungan rumah? Di sekolah juga, di sini juga. Di sekolah juga sering dijahatin. Kadang mereka bilang apa ke Talita memang? Kadang bersaru, kadang memukul. Oh, pernah mukul juga. Jadi Talita lapor nggak ke guru atau ke orang tuanya? Kalau orang tuh nggak pernah. Nggak pernah lapor. Tapi kalau guru Sering lapor ke guru kalau misalnya Talita sering dipukul sama teman. Oh, itu sebagai bentuk pembulian deh di sekolah. Jadi memang adik itu harus lapor ya ke gurunya kalau misalnya mengalami itu di sekolah. Nah, dan juga adik tahu nggak kelemahan dan kekuatan dalam diri adik? Kekuatan tuh kayak disemangati orang tua, kadang teman-teman. Oh, ada juga teman yang menyemangatinya. Berarti nggak semua teman Talita itu jahat sama Talita? Iya. Ada yang baik. Oke, jadi semangat dari orang tua juga sebagai acuan untuk menjadi kekuatan adik dalam melakukan sesuatu. Oke, selanjutnya bagaimana sih lingkungan sekitar adik mempengaruhi mempengaruhi perilaku sehari-hari gitu? Kayak teman-teman adik ada nggak sih yang memberikan pengaruh buruk atau baik adik? Ada. Itu biasanya dalam bentuk apa tuh? Pengaruh baiknya misalnya apa? Kayak menyuruh sholat kadang. Habis itu jangan main sering-sering kali karena aku kadang Oh gitu. Berarti teman adik sering ngajakin sholat bareng gitu ya, sama ngingetin kalau main tuh nggak boleh sampai malam. Dan sering-sering kali. Dan kalau pengaruh buruknya tuh apa? Kadang apa ngajak nggak usah sholat kayak gitu. Kadang main sampai tengah malam.
sih ngikutin kegiatan di lingkungan sekitar perumahan di sini? Sering. Sering. Itu biasanya ngapain aja tuh kegiatannya kalau di sini? Kadang seringnya mengaji di rumah Mengaji. bunda. Oh, ngaji di rumah bunda sama teman-teman Iya. sekolah. Berarti semuanya saling kenal gitu Iya. ya, mengaji itu ya. Oke. Nah, jadi ada sering juga nggak sih nyari tahu tentang keadaan di sekitar sini, kayak ada kejadian apa barusan kemarin gitu? Pernah. Pernah. Eh, Biasanya itu nyari informasinya gimana? Kayak tentang kejadian-kejadian yang banyak yang buruk gitu. Iya. Misalnya nyari informasinya itu sama teman-teman atau sama orang tua, dengar-dengar dari orang tua. Kadang dari orang tua, kadang dari teman. Dari teman. Berarti sering ngumpul-ngumpul sama teman-teman, ngobrol tentang apa yang lagi terjadi di lingkungan rumah ini gitu ya. Oke. Dan biasanya nyari informasi tersebut dari omongan-omongan orang aja atau dari informasi dari sosial media kayak misalnya grup WhatsApp yang ada di perumahan ini, atau memang cuman ngobrol sama teman-teman aja? Kadang paling sering tuh yang ngobrol sama orang tua. Sama teman-teman. Oh, sama teman-teman seringnya ya. Nah, menurut Adek sosial media itu bermanfaat nggak sih untuk nyari informasi? Kadang bermanfaat, kadang nggak bermanfaat juga karena ada yang buru-buru. Karena yang buru-buru. Kalau misalnya manfaat baik yang Adek rasakan itu apa? Kayak memberitahu informasi yang penting-penting. Penting apa yang lagi terjadi gitu ya. Kalau misalnya yang buruknya apa yang pernah Adek alamin? Video-video tahu apa gitu lah. Video-video nggak jelas gitu ya, yang nggak ada manfaatnya. Oke. Berarti Adek ini udah umur segini udah bisa belum memilah mana yang baik di sosial media, mana yang buruk? Udah bisa. Nah, Adek pernah nggak sih nyari tahu kepribadian Adek di sosial media, kayak ngikutin ini nih, misalnya di Google kan ada tes kepribadian gitu? Belum pernah ya ngikutin tes kepribadian gitu. Nah, Adek kan ini udah SD kelas 6 ya. Jadi Adek udah tau gak sih tujuan selanjutnya setelah lulus ini gimana? Udah. Oke. Apakah Adek akan melanjutkan ke jenjang atau tingkat SMP? SMP. Berarti akan lanjut ke tingkat SMP ya. Nah, Adek udah yakin belum sama pilihan Adek ini untuk melanjutkan ke tingkat SMP? Udah. Berdasarkan pilihan sendiri atau orang tua? Pilihan sendiri. Pilihan sendiri. Nah, orang tua itu memberikan kebebasan penuh nggak dalam menentukan pilihan Adek? Penuh berarti orang tua nggak pernah kayak, nah kamu harus di sini aja ya, SMP ini ya, nggak boleh di SMP ini gitu? Nggak pernah. Berarti orang tua ngikutin kemauan dari Adek sendiri. Nah, ini kan Adek mau masuk SMP nih. Adek punya nggak rancangan buat 2 tahun ke depan? Mau ngapain aja nih di SMP? Mau ngikutin organisasi atau kegiatan yang ada di sekolah, kayak misalnya lomba-lomba olahraga, akademik gitu? Belum pernah. Iya. Mau pilih apa tuh? Biasanya mau lomba voli sama badminton aja. Voli sama badminton aja. Berarti Adek minatnya lebih ke olahraga ya? Jadi bakal sering ikut-ikut lomba yang ada di sekolah. Nah, Adek udah punya gambaran nggak nih setelah lulus SD? Mau ke SMP nih kan, gambaran tentang sekolah SMP-nya udah dapat gambaran belum? Belum ya. Nah, nanti kan setelah SMP Adek akan lanjutin ke tingkat SMA. Nah, Adek udah ini belum? Udah tahu belum jurusan yang akan diambil ketika lanjut ke jenjang SMA? Rencananya mau IPA aja. Mau IPA aja. Tapi udah yakin belum buat milih jurusan itu? Belum
belum tentu. Oke, ada nggak sih kendala yang membuat adik belum yakin? Ada. Ada. Nah, pilihan-pilihan adik itu terkadang ini enggak sih ikut-ikut teman atau memang berdasarkan pilihan pribadi? Pilihan pribadi. Berarti adik itu nggak suka ya ikut-ikut teman, misalnya teman nih milih, aku cerita besok aku mau ini loh di SMP ini, kamu mau nggak ikut ke sini gitu. Misalnya Talita mau pilih SMP apa nih? SMP 1. SMP 1 Kampar. Oh, misalnya nih teman-teman grupnya Talita milih SMP 2, ayo kita ke SMP 2 aja gitu. Talita bakal mau nggak? Enggak. Bakal masih tetap pilih di SMP 1 walaupun temennya Talita nggak ada yang pilih SMP 2. Oke. Nah, pilihan Talita itu ini nggak sih berdasarkan pengalaman dari seseorang yang pernah Talita dengar, kayak misalnya kakak tingkatnya Talita yang udah lulus SD pernah cerita, Talita di sini aja sekolahnya besok SMP-nya, kakak soalnya juga sekolah di sini gitu. Pernah? Enggak. Berarti nggak pernah sharing kepada kakak tingkatnya? Enggak. Kakak kelas nggak pernah ya? Enggak. Nah, pernah nggak sih gurunya Talita merekomendasikan sekolah SMP di sekolah? Enggak. Nggak pernah ada rekomendasi dari guru-guru untuk melanjutkan ke sekolah selanjutnya? Enggak. Nah, Talita nih merasa nggak sih perlu arahan untuk melanjutkan ke tingkat jenjang SMP dari orang tua, kayak misalnya arahan, nak pilih jurusan ini atau sekolah ini gitu, perlu nggak dirasa atau memang udah yakin banget sama? Udah yakin. Udah yakin Sendiri. sama diri sendiri. Nah, pernah nggak sih Talita kayak merasa berubah-ubah gitu pilihannya? Oh, pernah. Pernah, bukan ya? Nah, jadi Talita tuh sering melihat menentukan pilihannya berdasarkan diri Talita sendiri atau orang tua selama ini? Diri sendiri. Diri sendiri ya. Oke. Nah, ada nggak sih pengaruh teman yang membawa Talita jauh lebih baik gitu? Ada. Ada sebagian teman yang membawa Talita jauh lebih baik lagi gitu, ke dalam hal-hal yang positif. Ada. Nah, kalau pengaruh buruknya ada nggak yang Talita rasakan? Ada juga. Itu misalnya contohnya apa? Contohnya kayak mana ya? Kayak guru, Talita kita kesini yuk main sampai sore gitu. Oh, Ada juga temennya. Nah, Talita udah bisa nggak sih mempertahankan pilihan Talita, kayak tadi kan temennya nih ngajak main yuk kesini sampai sore gitu. Talita bisa nggak nolak ajakan tersebut? bisa. Saya ngajak nolaknya tuh gimana? Bilang aja apa nggak bisa, mau di rumah aja lagi karena nggak boleh kenapa sama orang tua. Ya takut kena marah bapak ya. Nah, Talita ini kan udah masuk tahap kelas 6 SD dan udah ngikutin ujian akhir semester. Enggak. Ada nggak sih merasa kegelisahan selama ini? Ada. Gelisahannya tuh cemasnya karena apa biasanya? Karena biasanya kalau yang udah dipelajari nggak ada di soal Dari soal. kayak di soal kelas sekolah-sekolah lain gitu. Berarti soalnya itu diacak dari soal lain, Iya. dari soal Talita gitu ya. Oke. Nah, ada nggak sih cara buat Talita ngurangin rasa stres itu? Ada Contohnya apa? kayak pinjam buku ke sekolah lain. Buku sekolah lain. Berarti Talita misalnya punya teman di sekolah lain, jadi pinjam buku temennya buat dipelajari. Oke. Nah, itu tuh membantu Talita nggak dalam mengurangi rasa cemas? Iya. Sangat membantu. Nah, di dalam persiapan ujian akhir ini, persiapannya udah matang banget nggak?
kayak udah belajar banget nih, udah siap banget buat mengikuti ujian? Sudah. Berarti setiap malam belajar? Iya. Setiap malam. Berarti orang tua yang nyuruh atau Talita pengen memang mau belajar? Mau belajar. Nggak ada paksaan dari orang tua, Talita harus belajar nih malam-malam gitu? Nggak ada. Oke. Nah, persiapannya apa aja yang udah dilakukan selain belajar? Kayak berdoa atau gimana persiapan dalam ujiannya? Berdoa biasanya gitu. Berdoa sebelum ujian. Terus ada lagi? Itu aja. Itu aja. Nah, dari pihak guru Talita itu ada nggak yang membantu untuk mengalami kesulitan belajar? Ada. Ada. Oke. Apa aja tuh biasanya upaya yang dilakukan guru untuk membantu Talita dalam kesulitan belajar? Kayak kalau nggak ada yang tahu soalnya, semua orang nggak tahu dikasih tahu jawabannya. Bisa jawabannya. Oke, berarti kayak latihan soal gitu, kalau misalnya nggak bisa jawab Dikasih tahu. dikasih tahu. Oke. Nah, apa sih pelajaran atau mata pelajaran yang paling susah yang Talita rasakan? Matematika. Matematika. Itu kesulitannya di dalam apa? Kan misalnya tuh matematika itu kan ada perkalian, pembagian, tambah-tambahan. Nah, biasanya pengurangan. Talita paling susah di antara keempat ini yang mana? Pembagian. Di pembagian. Oke. Nah, tadi kan Talita sebut setelah lulus SMP, Talita mau lanjut ke jenjang SMA dan memilih jurusan IPA. Nah, Talita tahu nggak sih kalau di IPA itu banyak banget mata pelajaran yang bersangkutan dengan matematika, kayak fisika, kimia, itu tuh bersangkutan dengan matematika atau perhitungan. Nah, jadi setelah hal tersebut, apakah Talita masih pengen memilih jurusan IPA? Belum tentu. Belum tentu. Itu belum yakin ya untuk memilih itu. Nah, setelah memikirkan itu, Talita punya nggak opsi atau pilihan jurusan lain yang akan diambil? Punya. Punya. Apa itu? Bahasa. Bahasa Indonesia. Kenapa tuh pilih itu? Karena bahasa tinggal mempelajari bahasa-bahasa aja. Talita merasa kalau bahasa Indonesia itu tinggal mencari bahasa Indonesia gitu ya, dirasa cukup mudah. Nah, biasa juga di Indonesia minim matematikanya, tapi tidak menutup kemungkinan pasti itu dipelajarin, tapi tidak sebanyak di jurusan IPA. Nah, ya Talita udah yakin belum tuh akan memilih jurusan itu bahasa? Belum tentu juga. Belum tentu juga ya. Jadi Talita bakal lihat ke depannya gimana. Belum yakin dengan pilihan yang sekarang. Nah, kalau boleh tahu nih, cita-cita Talita mau jadi apa? Dokter. Dokter itu biasanya memilih banyak jurusan IPA. Jadi kalau misalnya Talita jadi dokter, Talita harus menguasai matematika. Selain dokter, Talita pengen jadi apa? Itu aja. Itu aja, baru saat ini itu udah yakin banget mau jadi dokter. Belum tentu juga. Juga ya. Jadi memang pengen jadi dokter tuh kenapa? Karena bisa mengobati orang lain. Pernah atau Talita punya saudara yang dokter? Enggak. Saudara lumayan dokter. Kalau ke rumah sakit sering? Sering. Jadi yang lihat dokter kayak jadi pengen jadi dokter gitu. Iya. Karena ngelihat dokter agak keren kali ya, karena Talita sering ke rumah sakit. Iya, karena di sekolah jadi apa, dokter kecil. Oh, dokter kecil. Itu biasanya kok bisa jadi dokter kecil itu dalam kegiatan apa? Kayak kalau ada siswa yang sakit diobatin. Oh, biasanya itu dipelajarinnya gimana? Cara mengobati orang sakit itu biasanya bagaimana? Kayak dikasih obat, kalau ada yang jatuh dikasih obat. Gitu aja. Ada pembelajarannya? Ada. Ada. Biasanya itu guru apa yang memberikan pelajaran tentang medis kesehatan ngobatin orang, biasanya guru apa? Kadang
guru wali kelas, kadang juga guru olahraga. Oh, ada nggak di sekolah kayak kegiatan PMR? Kalau kakak dulu tuh namanya PMR. Kalau di sekolah Talita apa? Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Oh, itu namanya palang merah remaja. Jadi itu buat kayak ngasih tahu cara mengobati seseorang yang terjatuh dan terluka. Sekolah Talita nggak ada. Nggak ada. Berarti itu pembelajaran dari wali kelas Talita ya? Iya. Nah, oke. Nah tadi kan Talita bilang awal pengen jadi masuk IPA pas SMA. Nah kalau dan Talita berubah pikiran mau bahasa. Jadi kalau orang tuanya Talita misalnya nih tetap bilang Talita masuk IPA aja ya. Nah tanggapan Talita gimana? Menyarankan orang tua biar memilih yang lebih terbaik. Yang terbaik untuk Talita yang bisa gitu ya. Iya. Soalnya kalau IPA nggak, karena Talita nggak bisa IPA, jadi Talita bilang orang tua. Iya. Oke. Jadi nih kalau misalnya orang tua pengen banget Talita masuk IPA, tapi Talita pengennya masuk bahasa. Jadi Talita pilih yang mana? Mengikut orang tua atau pilihan sendiri? Ikut orang tua aja. Mengikut orang tua. Ya, biar orang tua bangga gitu. Oh, oke. Jadi tetap milih IPA karena saran dari orang tua. Oke. Nah, bentar lagi kan Talita nih udah mau siap nih ujiannya. Jadi setelah ujian, kegiatan yang akan Talita lakukan sebelum masuk SMP apa? Nggak ada. Nggak ada, di rumah aja sambil menunggu pendaftaran. Iya. Sejauh ini udah ada belum gambaran pendaftaran yang udah Talita ikutin? Informasi-informasi dari SMP yang akan Talita daftar itu udah ada? Belum ada dapat informasi tentang pendaftaran. Oke. Nah, Talita udah tahu nggak sih sekolah tujuan Talita atau SMP tujuan Talita itu kayak mana? Kayak guru-gurunya di sana kayak mana? Lingkungan pertemanannya gimana? Gitu. Belum. Berarti belum pernah ada main-main ke SMP-nya? Nah, teman Talita yang di SD ini banyak nggak sih yang bakalan sekolah di SMP satu sana? Banyak. Tapi Talita tetap bukan karena teman Talita memilih di sana. Diri sendiri aja. Diri sendiri. Oke. Nah, Talita ini merasa bahagia nggak sih lulus SD? Bahagia. Atau kan mungkin nih Talita punya teman masih di kelas 5, jadi Talita kayak sedih mau ninggalin teman-temannya atau sedih ninggalin gurunya. Sedih, tapi bahagia juga karena mau lulus. Mau berarti Talita senang nih mau lanjut ke tingkat SMP. Senang. Nah, ada nggak sih ketakutan Talita saat mau masuk SMP nih sekarang? Kayak ada. Apa tuh ketakutannya? Takutnya pelajarannya lebih susah sama gurunya galak-galak. Oke, jadi Talita takut nih misalnya pelajarannya lebih susah dibandingin dari SD sama guru-gurunya galak ya. Kalau dari pengalaman pribadi kakak, itu pelajarannya bertahap tingkat kesulitannya. Nanti kalau misalnya masih kelas 1 itu pelajarannya tidak jauh berbeda daripada SD karena pelajarannya masih ada PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, masih nggak jauh beda kok. Jadi nggak usah takut ya untuk masukin tingkat SMP. Nah, Talita nih karena tadi bilang nih kan takut nih mau masuk SMP karena pelajarannya susah atau gurunya galak. Talita merasa nggak sih perlu bimbingan dari lingkungan sekitar untuk membimbing Talita biar nggak takut untuk masuk SMP? Perlu. Nah, Talita merasa siapa sih yang cocok untuk dimintai saran mengenai SMP? Itu gimana ya? Kayak Talita nih mau perlu saran siapa sih biar nggak takut untuk masuk SMP gitu?
Oh, kayak kawan-kawan kakak kelas yang udah masuk SMP. Berarti Talita pengen minta saran kepada kakak kelas yang udah masuk SMP ya. Nah tadi kan adek bilang adek perlu cerita kepada kakak kelas. Nah adek udah punya nggak sih gambaran tentang siapa yang mau adek tanyain namanya, atau adek punya nggak kakak kelas di lingkungan sini? Ada. Pernah nanya-nanya sama kakak kelasnya? Jarang. Tapi kalau misalnya adek penanya itu mau ke siapa nanyanya? Kakak kelasnya namanya yang ada di sini? Kamu sama Kak Kisi. Dekat. Karena dia SMP 1. Pernah sih juga. Pernah. Jadi sering cerita-cerita sama kak. Siapa tadi namanya? Kamu sama Kak Kisi. Kak Mumu. Kak Muhammad sama Kak Kisi. Oh, iya sih. Udah, jadi sejauh ini adek udah nanya-nanya belum sama mereka tentang SMP 1? Udah. Sebagian. Dapat informasi apa aja tuh? Katanya apa itu namanya? Kok di SMP kayak Kalau gitu? di SMP tuh banyak orang yang laki-laki banyak merokok. Makanya kalau yang cewek banyak kegatelan. Gatelannya gimana tuh? Iya, suka mainin cowok gitu. Makanya kalau di SMP 1 tuh katanya buat ke mental. Buat ke mental ya. Kalau dalam konsep kuatkan mental ini gimana? Berani ngapain ya maksudnya? Kayak nggak mau terpengaruh hal-hal yang buruk gitu sama orang lain. Oke, iya. Kayak tadi kan, tadi misalnya kakak kelasnya bilang kalau anak SMP 1 itu agak ceweknya ya gimana ya bahasanya ya, kayak agak mau temenan sama laki-laki gitu, sering cari perhatian sama laki-laki gitu ya. Jadi kakak kelasnya bilang jangan sampai terpengaruh sama kakak kelas anak. Oke, bagus sih itu arahan dari kakak kelasnya. Jadi juga kakak harapkan adik kalau misalnya mau masuk SMP itu belajar dengan baik ya. Nah, apa aja sih hal yang ingin atau adik pelajari di masa depan gitu? Maksudnya gimana ya? Kayak pengen belajar apa gitu di kemudian hari? Kayak pelajaran yang lebih spesifik. Belum tentu itu. Belum tahu, belum ada gambaran Iya. untuk hal yang akan dipelajarin. Iya. Nah, jadi tuh adek pengennya, harapannya pengen kuliah atau bekerja setelah lulus SMA? Kuliah. Kalau kakak boleh tahu, adek pengen kuliahnya di mana? Kuliahnya belum tahu di mana, tuh pengen kuliah aja. Pengen kuliah. Pengennya di sekitaran Pekanbaru atau di luar Pekanbaru? Pekanbaru. Masih di Pekanbaru. Nggak pengen coba keluar dari Pekanbaru ini? Enggak. Kenapa tuh? Karena kita dulu nanti sama orang tua. Masih ada anak pertama dari berapa saudara? 1. Oh, berarti ada anak tunggal. Iya. Jadi karena anak tunggal jadi takut ya? Iya. Buat jauh-jauh dari orang tua. Kalau SMA pengen tetap di Pekanbaru atau ngekos? Apa di Pekanbaru? Pengen Pekanbaru juga. Jadi nggak usah takut sih deh buat jauh dari orang tua, karena kakak juga anak tunggal dan kakak dulu SMA-nya ngekos. Enak juga kok ngekos, jadi dari orang tua, dan kita bisa juga merasa mandiri gitu, nggak tergantungan sama orang tua kita. Jadi kita bisa mengeksplor diri kita atau menumbuhkan rasa mandiri dalam hidup kita, dan kita tuh tidak ketergantungan selalu sama orang tua. Kalau misalnya adik takut jauh nih ya dari orang tua, karena kak sih kayak gitu. Jadi adik merasa takut ya kalau misalnya jauh dari orang tua? Kayak khawatir gitu sama orang tua. Oh, jadi ada yang khawatir sama orang tua? Karena mama udah mulai sakit-sakit gitu. Masih sakit? Iya. Sakit apa kalau boleh tahu? Penyakit dalam. Penyakit dalam? Oh, makanya sering ke rumah sakit tadi ya? Iya. Oh, kalau papa? Enggak, gitu. Papa sehat? Masih sehat. Ya, sehat. Nah, jadi ada sendiri yang nggak mau jadi orang tua, jauh-jauh dari orang tua. Iya. Kalau orang tua Talita pernah nggak sih kayak nyaranin Talita sekolah besok kuliah di sini atau SMA-nya jauh aja? Belum direncanakan. Belum ada rencana dari orang tua. Iya. Kalau di rumah sering ngobrol sama orang tua? Sering. Sering. Kalau
Kalau boleh tahu ngobrolin apa aja? Tentang prestasi apa yang mau dicapai gitu, kayak mau sekolah di mana. Oh, jadi selama ini Talita udah apa sih prestasinya di sekolah? Kalau nggak boleh tahu, pernah gapai prestasi apa atau belum ada untuk saat ini? Kok pas lagi SD udah dapat prestasi juara 1 lomba voli. Oh, lomba satu voli gimana? Sama badminton udah juara 1. Oh, juara 1 lomba itu. Oh, nah tadi kan ada yang bilang ada udah pernah menjuarai voli sama badminton. Jadi kenapa enggak? Jadi lebih suka ini ya, tertarik ke olahraga. Iya. Oh, pelajaran olahraga paling disukain. Iya. Jadi paling suka pelajaran olahraga. Udah pernah kemana aja tuh lombanya? Di SMP Alusna. Di SMP Al-Husna. Namun sama sekolah-sekolah lain. Sekolah lain. Oke. Berarti voli sama badmintonnya sama-sama juara 1. Iya. Oh, berbakat berarti ya di bidang olahraga. Jadi nggak pengen nih Talita besok, tadi kan katanya jadi dokter, nggak pengen jadi guru olahraga? Enggak. Kenapa nggak pengen jadi guru olahraga? Kan seneng tuh, atau bakal sering olahraga, ajaran murid-murid. Lebih suka jadi dokter daripada guru olahraga. Lebih suka dokter guru olahraga ya. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir dari kakak. Jadi sekian wawancara pada kita pada kali ini. Jadi kakak ingatkan juga sekali lagi, informasi yang adik berikan tidak akan disebarluaskan ke pihak manapun. Hanya kakak dan dosen kakak saja yang mengetahui informasi yang adik berikan. Nah, sekian terima kasih atas wawancara kita pada kali ini. Kakak berterima kasih atas jawaban yang adik sampaikan. Bila ada kekurangan atau salah kata dari kakak, mohon maaf ya.